spesifik pembinaan U19 kemarin? Oh iya, sangat iya. Dan contoh dari program latihan, orang di akhir-akhir persiapan kita banyak bilang semua bicara permainan tim nasional U19, menonton permainan tim nasional U19 sudah diketahui oleh semua lawan dan itu kita yang melakukan. Saya berharap dulu dengan persiapan, kalau bisa jangan terlalu banyak kita di-expose di media dan kita juga bisa melakukan persiapan dengan tenang dan tanpa diketahui banyak orang. Tetapi kan kita tidak bisa juga begitu. Saya tidak menyalahkan federasi karena federasi juga harus bikin suatu inovasi bagaimana bisa menghidupi tim nasional 19 dan tim nasional lainnya. Karena kita tahu sendiri sebelumnya kita PSSI tidak dibantu oleh pemerintah waktu itu. Jadi expose yang berlebihan yang kemudian memang mau tidak mau harus dilakukan itu mengganggu. Apalagi kompromi-komprominya, Coach? Iya, hal teknis. Jadwal bertanding hal teknis. Mungkin? Jadi timetable yang saya harapkan misalnya waktu itu saya hanya merancang 5 titik untuk uji coba dalam negeri. Waktu itu saya merancang ada 3 bentuk uji coba dalam negeri, tur Timur Tengah dan tur Eropa. Dalam negeri itu saya merancang hanya 5 titik dan daerah-daerah terdekat datang ke titik itu dan kita bermain 4 kali di situ. Cuma dengan 5 kota. Tetapi setelah itu kita harus berhadapan dan federasi harus bilang kita bertanding di 20 kota. Dan bayangan juga saat itu kita meminta untuk pertandingan dilakukan jam 7 malam. Tetapi tidak bisa, harus jam 9 malam. Ini akan membuat peak atau akan mengganggu kualitas permainan. Kenapa harus jam 9? Saya tidak tahu pasti, mungkin bagi yang berkompeten ditanyakan ke mereka. Tapi Anda meminta jam 7? Ya. Itu kan disiarkan di televisi ya? Iya. Jadi mungkin jam 7 karena ada sinetron tuh ya, Coach? Saya tidak tahu. Saya telah mendapatkan 6 aktor intelektual yang bukan dari Indonesia, tapi dari Malaysia. Itulah yang kemudian melakukan runner untuk memainkan membagi uang ini karena dia mempunyai kesempatan. Setiap klub itu lemah. Bisakah Anda buka siapa 6 orang itu? Dagelan bola itu topik Mata Najwa malam hari ini. Dari awal tadi kita sudah mendengarkan berbagai unek-unek keluh kesah, testimoni, pengakuan dari berbagai unsur yang terlibat di dunia persepak bolaan. Saatnya saya minta untuk hadir dan sudah berada di meja Mata Najwa Menpora Imam Nahrawi. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga mewakili PSSI, Ketua Komisi Disiplin PSSI Hinca Panjaitan. Selamat malam Pak Hinca. Malam. Terima kasih sudah hadir. Pak, sedari tadi Anda duduk mendengarkan, terima kasih, saya menghargai kehadiran Anda di studio Mata Najwa, padahal tadi sejak awal sudah disoraki dan sudah jelas ada sentimen negatif terhadap Anda. Tidak apa-apa Pak Hinca? No, saya ingin membuat sepak bola baik. Teriakan tadi adalah bagian dari kita semua. Jika satu orang berhenti untuk melakukan yang baik, maka selesailah kita semua. Saya bersedia untuk berdialog, dicaci maki, tapi saya akan jelaskan apa duduk tentang sepak bola kita. Baik, terima kasih Anda sudah bersedia hadir untuk itu. Sebelum ke Anda, saya akan ke Pak Menpora yang baru. Mendengarkan tadi, Mas Imam, segala macam pengakuan, segala macam testimoni, itu hal yang mengagetkan untuk Anda, atau Anda memang sudah tahu sejak lama soal hal-hal yang seperti ini? Saya hanya mendengar bahwa banyak peristiwa di luar dugaan, di luar pikiran, dan bahkan di luar nalar rakyat. Bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa yang mungkin itu sangat sumir untuk dijelaskan. Tetapi satu hal Mbak Najwa, ketika pertama kali Presiden Jokowi menyebut nama saya sebagai Menpora,
dan kemudian beliau mengumumkan di istana bahwa Anda menjadi Menpora. Pertanyaan pertama dari wartawan adalah bagaimana tanggapan Pak Menpora tentang sepak bola gajah yang baru saja terjadi. Itu selisih 2 jam kalau nggak salah itu. Hari yang sama Anda dilantik, langsung terjadi? Langsung terjadi. Pertanda apa itu Pak Menteri? Saya kira itu salah satu tugas yang harus kami hadapi, harus kami selesaikan. Karena sekali lagi tugas kita sebagai pemerintah, sebagai negara, kita harus hadir. Saya masih akan bertanya ke Anda negara seperti apa, tapi sebelum negara mengambil sikap, kita harus dengarkan dulu dari PSSI. Pak Hinca, dari tadi Anda sudah mendengarkan berbagai hal. Apa pertanggungjawaban PSSI? Begini, pertama harus kita dudukkan dulu regulasi sepak bola. Tanpa kita bisa dudukkan dengan tepat, maka yang ada prasangka. Dalam sepak bola, kita punya statuta, punya regulasi, punya kode disiplin, punya kode fair play, punya kode etik, macam-macam. Untuk apa? Untuk menjaga integritas sepak bola itu. Sepak bola itu bukan milik masyarakat, milik FIFA yang dimainkan masyarakat di seluruh dunia. Jangan salah kita. Oleh karena itu regulasinya dibuat. Sudah lebih dari hampir 100 tahun lebih sepak bola itu dan dinikmati di demikian rupa. Nah, pertandingan ketika ada pemain, ada klub, ada wasit, segalanya ada itu. Kemudian ada federasi lengkap. Beberapa tahun lalu sebelum saya bergabung di PSSI, Komisi Disiplin sebagai badan peradilan belum seperti yang diharapkan. Saya masuk tahun 2007. Yang pertama saya lakukan adalah meluruskan kode disiplin kita dengan mengaduk apa yang dibuat oleh FIFA dan AFC dan seterusnya. Maka di dalam aturan main kita, di kode disiplin kita itu ada aturan. Segala sesuatu yang bermain di lapangan urusan wasit, di luar itu yang di luar kemampuan wasit di Komisi Disiplin. Mari bermain bola untuk menang, bukan main untuk kalah. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Hinca. Pak Hinca, ketika saya ingat Anda pernah bilang mafia itu ada. PSIS, PSSS ini masuk yang ece-ece, ada yang lebih besar. Ya. Dan Anda waktu itu bilang akan membongkar mafia yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dilakukan oleh teman-teman PSS dan PSIS ini. Itu betul? Sudah ada hasilnya? Saya kasih tahu. Soal mafia sepak bola ini tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Sleman, tidak hanya di Semarang. Ada di Brasil, ada di Eropa Timur, bahkan di Liga Inggris, semua. Tapi urusan kita Indonesia, Pak Hinca. Saya akan katakan itu, karena ini sepak bola dunia. Global phenomenon. Karena di Semarang ada 2 pemain asing, di Sleman ada 2 pemain asing. Jangan lokalisir kasus ini, karena itu FIFA turun. Nah, kalau ditanyakan apakah Anda, iya. Saya telah mendapatkan 6 aktor intelektual yang bukan dari Indonesia, tapi dari Malaysia. Itulah yang kemudian melakukan runner untuk membagi uang ini, karena dia mempunyai kesempatan. Setiap klub itu lemah. Bisakah Anda buka siapa 6 orang itu? Tunggu waktunya. Apa yang Anda tunggu, Bung Hinca? Sebentar, begini. PSSI tidak bisa menyentuh yang bukan football family. Kami hanya bisa menyentuh apa yang ada di kita. Jadi yang dihukum hanya anak-anak sendiri? Makanya saya katakan dulu, begitulah kemudian kita bergabung dengan AFC, bergabung dengan FIFA, bergabung dengan Interpol. Sabar, maka saya katakan, urusan bagian mafianya ke sini, urusan sepak bolanya di sini. Coach apalagi dan seterusnya. Karena itu yang saya putuskan baru adalah yang di dalam stadion. Baik. Di luar stadion kita tunggu, masih berjalan karena ini masih membutuhkan waktu yang cukup. Ada target waktu yang Anda tetapkan untuk membongkar ini? Karena kalau tidak yang akan kita lihat adalah kasus demi kasus terjadi tapi tidak pernah dicari tahu, tidak pernah ada akar orang yang bertanggung jawab. Iya, berilah waktu yang cukup. Kapan itu? Berapa lama? Saya persilahkan kepada Anda. Anda minta berapa? Minta berapa teman-teman? Sekarang Bang Hinca. Bayangkan, KPK saja hanya untuk membongkar, Anda membutuhkan berapa orang dan harus menyadap. Oke? Oleh karena itu dibutuhkan. Karena itu saya menghargai Bung Rocky Puturai. Saya menghargai Bung Bambang Nurdiansyah. Yang dilakukan adalah 3R. Recognize, reject, and then report. Jika seorang pun di antara kita tidak mau report, Anda bagian dari kejahatan itu. Reportnya ke PSSI. Kepada siapa yang Anda trust. Misalnya ke Pak Menpora, Menpora ke kita. Baik. Sepanjang itu nanti football family, urusan kita. Urusan PSSI. Ya. Tetapi apakah PSSI masih dipercaya untuk menyelesaikan urusan itu? Saya serahkan kepada masyarakat. Saya sebagai ketua Komdis, saya akan lakukan apa yang bisa saya lakukan. Tadi ada usulan hukuman badan, polisi turun tangan. Apakah Anda juga sependapat itu sudah waktunya dilakukan di Indonesia? Negara-negara lain berhasil? Kalau Vietnam kemudian dia berani untuk melakukan itu dan
Saya kira hari ini kita menyaksikan peningkatan prestasi sepak bola di Vietnam luar biasa. Kenapa Indonesia tidak berani?